Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita Hai. sedang kita sedang perjalanan dari Babat menuju ke Jombang. Ketemu dengan saudara yang sepertinya kita punya misi yang sama. Seprofesi juga, ya. ya. Ini Mbak Isna, saya Subarkah. Mbak Isna ngajar di mana, Mbak? Saya di SMK 2. Di SMK. Iya. Oh, SMK 2 Bojonegoro, subhanallah. Sama-sama guru, sama-sama pakai baju putih dan sama-sama pergi untuk berbagi. Iya. Cuman kalau saya sekarang jadi tim penilai angka kredit, Mbak Isna ngisi tim apa? Pak. Motivator di mana, Mbak, hari ini? Hari ini saya sedang ngisi salah satu program untuk sekolah PK sih, sekolah pusat keunggulan. Nah, salah satu subhanallah. programnya itu kan program Roots anti perundungan. Jadi ini memberantas bullying ini Pak ceritanya. Programnya Mas Menteri dengan Puspk Kemendikbud. Iya. Nah, itu untuk sekolah-sekolah yang memang sudah menjadi pilot project, ada SMK PK. Nah, ini memang kayak roadshow ya di beberapa sekolah. Iya. Subarkah kelihatan sebagai orang pembullying enggak, Mbak? Enggak lah. Enggak lah ya, alhamdulillah. Tapi ada yang mengatakan Subarkah itu guru pembuli gitu. Iya dah. Iya, ada yang tapi dari 22 tahun saya dikatakan satu orang bahwa Subarkah itu guru pembuli. Berarti kan ketika penelitian berarti itu kan termentahkan ya. Kan aja satu orang. Tidak bisa digeneralisasi kasuistik kan yang bilang. Awal saya ketemu Mbak Isna tadi, ya Allah, seperti Angelina Sondakh, seperti putri Indonesia yang sekarang sudah bebas. Istrinya Haji Mas Said, jadi body language-nya, cara berbicaranya juga seperti itu. Kalau tadi melihat Barkah seperti apa, Mbak, tadi? Saya kira itu tadi dari angkatan. Oh, angkatan karena iya, karena potongnya rambutnya pendek ya. cepat. Iya. Tak pikir mau balik ke Balik ke Malang. markas itu ya. Tapi kok nggak seragaman gitu ya. Ya itulah pandangan pertama saya tadi tertarik. Mbak Isna itu tinggal di Sumberjo tadi ya, Mbak ya? Iya. Sumberjo? Asli saya Bukan. Sumberjo. Bukan, tadi itu rumahnya di Sumberjo kan? Babat. Oh, Babat ya, di Babat, di rumah-rumah Belanda yang rumahnya Rumah ya? Indonesia Iya. ya. Horor. Iya, horor tapi penghuninya bagus. Sebagus Mbak Isna. Jadi kita sama-sama punya misi yang sama sebagai motivator. Kalau saya motivator karya tulis, Mbak Isna juga banyak menulis. Subhanallah. Saya di mana-mana saya dipertemukan dengan orang-orang yang Alhamdulillah. hebat. Untuk artikel ilmiah saya mulai di jurnalnya UNESA, di Proceeding Internasional ada, di BM4TKP-nya. Kalau menulis ilmiah, kalau menulis yang ilmiah populer ada di Antara News, di Birawa, di Radar, suka nulis juga. Sama ternyata kita. Ya itu ya. Kita Alumni, dipertemukan iya, dengan Mbak Isna orang-orang alumni. sefrekuensi. Alumni di mana, Mbak? Saya Universitas Negeri Malang. Oh, UNM. Iya, Itu UM. S1-nya? Ya, S1. S2-nya? S2-nya di Untak Surabaya dan terakhir kemarin sempat short course di University of Queensland, Australia. Australia ya, subhanallah. Ya Allah, Programnya ya Pak Allah. Jokowi kemarin Oh, Pak, ya Allah, sebelum subhanallah. pandemi. Iya, Iya. itulah kita tanpa sengaja dan duduk di bangku yang sama di tengah. Ya itulah, kalau kita punya misi-misi yang sama pasti akan bertemu dengan kebetulan. Semesta itu mendukung ya, diketemukan Betul, orang-orang yang satu iya, frekuensi. satu frekuensi. Ya. Dan alhamdulillah saya dulu di Universitas Jember, Mbak. S1-nya UNES. iya. Kakak saya dua-duanya alumni UNES. Oh, kakak iya. dan kakak ipar ya. Oh, ya itulah. Tapi di jurusan bahasa Indonesia sama sejarah. Oh, bahasa Indonesia sama sejarah. Saya di ekonomi. Jadi kenal banyak dengan orang-orang bahasa Indonesia dan sejarah. Iya. Tapi saya sudah tua loh, Mbak. Berapa ya? Saya 52 tahun sudah. Sehingga paling Mbak Isna. Semangatnya ya masih. Mbak Isna tahun berapa? Saya 84. Lulus apa? Oh, lahir tahun 84. Ya. Wah, ya Allah, adik saya jauh. Iya. Saya lahir tahun 71. Tidak apa-apa. Iya. Usia hanya soal Oh, angka. betul, iya. Yang penting semangat dan kebermanfaatan Iya, untuk orang betul, lain. ya Allah, subhanallah. Terus kemudian saya ambil magisternya di UNESA. Jadi saat 46 tahun saya baru bisa kuliah lagi karena Alhamdulillah. masih seneng sekolah. Jadi memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa ketika kita punya ilmu, kita tidak punya harta. Tapi ketika kita punya ilmu, kita ditinggikan berapa derajat, betul ya, Mbak ya? Iya, sehingga kita tidak pernah kekurangan teman, tidak pernah kekurangan apapun, karena silaturahmi juga akan mendapatkan segalanya. Termasuk ini tadi silaturahmi, ya Allah. Bisa ketemu dengan Isna Angelina Sondakh. Ada orang terkecoh dari saya dikira angkatan, padahal saya harusnya lemah lembut ya. Ya Allah, berangkat sama-sama motivasi
kalau saya nanti berangkat untuk menjadi tim penilai angka kredit provinsi, Mbak. Oh, berarti untuk yang KP SMA. Iya. Yang KP per apa itu? Per April. Iya. Untuk ini untuk April, iya. Oke. Semoga lancar. Amin, insya Allah lancar. SK saya juga barusan turun, turun yang ya? 4A. Jadi kemarin saya di posisi di Madiun, iya. dikabari teman-teman, wah penerimaan SK. Yus kono enggak apa-apa. Iya. Saya lagi di lahir Keluarga. tahun 84 sudah 4A, itu luar biasa. Jadi saya memang diketemukan dengan orang-orang luar biasa, termasuk Mas yang mengantar saya ini juga sering-sering ketemu Mas ya kita ya. Iya. Sering-sering di mobil yang sama. Jadi ketika ke Malang atau ke Batu pasti diantar. Masnya ya? Iya, diantar Masnya. Oke. Apa ya, kalau diceritakan mungkin akan banyak, tetapi pertemuan ini memberikan memberikan wacana dari seorang Subarkah dan Mbak Isna sebagai silaturahmi. Semoga nanti saya bisa ke tempat yang itu untuk ngevlog biar ketemu bapak-bapak yang ada di sana yang bisa memberikan memberikan wacana kepada kita tentang sopan santun, tentang unggah-ungguh, tentang bagaimana menghormati orang lain, termasuk menghormati penghuni lain. Dan ini memang saya baru aja Mbak, baru dilihatin hal-hal seperti itu, tapi dulunya tidak. Oh, baru bisa. Baru dibuka. Karena ternyata ketika kita sudah pasrah, ketika penghambaan terhadap Tuhan itu sudah nomor satu, kita akan dilihati hal-hal seperti itu. Tapi ketika hati kita masih kotor, ketika hati kita masih memendam sirik dan dengki, tidak akan pernah ditampakkan hal-hal seperti itu. Berarti itu awalnya kapan Pak bisa? Ada beberapa, belum ada 1 bulan. Jadi, awalnya pas kisaran jam berapa atau ada kejadian apa? Ketika Sandikolo hari maghrib. Jadi waktunya mereka keluar. Jadi yang kemarin seminggu yang lalu Mbak, jadi malam Jumat yang lalu itu kan kami lagi memberikan motivasi pada seorang mahasiswa psikologi dan tempatnya di Makam Kembang Kuning di Surabaya. Iya, jadi maghrib itu saya ketemu itu. Jadi anak kecil putih, matanya hitam semua, anaknya putih. Oh iya, berarti saya memang saat itu memang harus sholat maghrib dulu. Saya memberikan wacana kepada orang-orang yang mengantar, kemudian untuk tukang ojek yang terbiasa di situ. Tapi ya itu karena kita tidak segera sholat maghrib, akhirnya diputer, tapi pas setelah azan selesai. Jadi kayak ngingetin juga iya, betul. Iya. Jadi ya apapun itu, yang jelas ketika mungkin saat pertama ya kita ingat terus Mbak, takut seperti gitu itu ya. Tapi enggak, ketika kita sudah wudu, sudah bersih, selesai, kadang-kadang hilang, kadang-kadang hilangnya lama, kadang-kadang hilangnya cepet gitu. Tapi enggak ngikutin kita enggak? Oh enggak, hanya mandang dari jauh aja. Melihat gitu. Iya, melihat. Oh kamu, oh ya udah, nanti habis ini saya sholat maghrib kok gitu. Terus akhirnya kami keluar dari situ setelah sholat isya 2 jam berikutnya, dan alhamdulillah diantar dengan waktu-waktu yang tepat. Ketika sholat isya, orang itu mungkin yang mengantar saya belum sholat isya, akhirnya diputer-puter lagi sampai akhirnya jam 9. Tapi ternyata hikmahnya, memang kita nunggu kereta itu tidak terlalu lama. Akhirnya ketemu anak saya yang di Surabaya. Ya hal-hal seperti itulah yang buat kita semakin yakin bahwa kita di dunia ini ada 2 makhluk, yaitu makhluk yang nyata dan abstrak. Nah, nanti kita cerita lagi Mbak Isna, masih ada waktu. Dari Travel Mitra yang membawa kita ke Jombang dan Malang, Batu dan sekitarnya, Subarkah dan Mbak Isna melaporkan.